Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayaji Rahmatillah, NIM G4B090022. Berikut adalah skenario kasusnya. Pagi Mbak, perkenalkan saya dengan Dr. Kiki Hayi. Atas nama Mbak siapa ini? Oh, oke. Untuk usianya berapa tahun ya Mbak? Oh, 30 tahun. Baik. Bagaimana? Apakah ada yang bisa saya bantu? Oh, ingin dicabut. Oke. Gigi yang sebelah mana itu Mbak? Depan? Bawah? Sebelumnya sakit? Oh, udah nggak sakit. Tapi pernah sakit nggak? Oh, pernah. Rasa sakitnya gimana? Langsung surut aja ya. Itu sakit terus, menerus nggak berhenti? Atau ketika makan? Oh, ketika makan aja ya. Baik, untuk saat ini masih sakit? Oh, udah nggak sakit. Terakhir sakit kapan? 2 minggu yang lalu. Oke. Sudah pernah diobatin? Oh, belum pernah ya? Oke. Mbaknya sudah pernah ke dokter gigi? Oh, belum pernah ke dokter gigi. Oh, jadi ini yang pertama ya, Mbak ya? Baik. Kemudian, apakah punya penyakit bawaan? Oh, ada. Penyakit apa kalau boleh tahu, Mbak? Oh, sirosis hati ya. Baik. Kemudian apakah punya alergi? Oh, nggak ada. Alergi makanan? Obat? Oh, nggak ada semua ya. Baik. Oke. Baik Ibu, untuk sementara ini saya periksa dulu ya Bu ya giginya. Gitu. Saya lihat dulu kondisi giginya bagaimana. Silahkan. Saya sudah melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Tadi sudah saya lihat giginya. Jadi di sini itu gigi depan bawahnya Ibu itu berlubang, betul. Nah, berlubangnya itu sampai lumayan lebar, gitu. Nah, kalau misalkan ingin dicabut tidak apa-apa. Nanti ini kan Ibu kan ada penyakit bawaan ya Bu ya. Nanti saya konsultasikan dulu ke dokter yang menangani Ibu sebelumnya. Kemudian ini nanti saya kasih surat rujukan ya Bu ya, buat cek darah lengkap dulu gitu. Nanti hasilnya bisa dibawa lagi ke saya. Nanti saya lihat. Begitu. Bagaimana Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Jadi nanti Ibu kan ini saya kasih surat rujukan. Nanti surat rujukan buat cek darah. Lalu nanti hasilnya bawa lagi ke saya, seperti itu. Oke, ya, terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu, bagaimana? Tadi sudah dilakukan cek darah? Oh iya, saya lihat dulu ya Bu ya, untuk hasilnya. Ya, jadi di sini untuk hasilnya itu jumlah trombosit Ibu kan 32.000 Bu. Nah, sedangkan normalnya itu kan sekitar 150.000 sampai ke 400.000 begitu. Jadi kalau di sini dari hasil cek darahnya itu trombositnya itu tuh termasuk kategori rendah gitu. Nah, nanti karena trombositnya rendah, jadi untuk tindakan pencabutannya ditunda dulu ya Bu. Jadi nanti Ibu kalau misalkan mau dilakukan pencabutan, maka Ibu harus transfusi trombosit dulu, seperti itu. Nanti kalau misalkan Ibu sudah transfusi trombosit, maka Ibu dapat datang lagi ke saya untuk dilakukan pencabutan gigi depan bawahnya Ibu. Gimana? Oke, kalau Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, sudah. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka terima kasih. pagi Ibu, gimana Bu? Apakah sudah melakukan transfusi trombosit sebelumnya? Oh sudah ya.
Ibu, jika begitu berarti ini jadi dilaksanakan pencabutan ya Bu ya. Oke. Ini masih nggak sakit giginya? Oke. Ini ada tanda tangan inform consent terlebih dahulu ya Bu ya. Inform consent adalah surat persetujuan dari Ibu untuk akan dilaksanakan tindakan bedah kedokteran gigi. Itu Ibu silahkan baca-baca dulu, kemudian tanda tangan di sini. Saya izin untuk mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu ya Bu ya. Terima kasih. Saat pasien menandatangani inform consent, dokter gigi melakukan persiapan operator meliputi 3 hal. Yang pertama adalah melakukan persiapan alat dan bahan. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan metode 6 langkah secara baik dan benar. Dan yang ketiga adalah menggunakan APD level 3 dengan tepat dan lengkap. Asumsikan dokter gigi sudah menggunakan APD level 3. Proses ekstraksi dimulai dengan mengeringkan area yang akan dilakukan injeksi menggunakan cotton pad kering pada apex gigi 41. Kemudian diasepsis menggunakan povidone iodine dengan gerakan dari dalam keluar selama 15 detik. Anestesi infiltrasi pada mucobucofold gigi 41 untuk menganestesi nervus rami incisivus dengan bevel menghadap ke arah tulang. Dilakukan aspirasi terlebih dahulu, kemudian dilakukan deponir. Jika hasilnya negatif, deponirkan selama 5 cc. Lakukan massage. Kemudian infiltrasi pada lingual gigi 41 setinggi apex untuk anestesi nervus lingualis. Aspirasi dulu, jika negatif deponirkan sebanyak 0,5 cc. Lakukan massage. Tunggu hingga 3-5 menit agar anestesi bekerja. Tanda dan gejala apabila anestesi sudah bekerja yaitu pasien merasa kebas atau bakal, serta mukosa menolak pucat. Lakukan tes anestesi menggunakan sonde pada area sulcus dan dibandingkan dengan gigi sebelahnya. Tindakan selanjutnya yaitu adalah separasi gingiva menggunakan eskavator yang diposisikan pada dasar sulcus gingiva, kemudian dilakukan gerakan berulang. Fungsinya adalah untuk melonggarkan ligamen periodontal. Dimulai dari arah distal menuju mesial dan permukaan labial lebih dulu dari permukaan lingual. Jari telunjuk yang tidak dominan diposisikan pada permukaan labial dan lingual gigi. Lakukan luksasi menggunakan pen pada mesial dan distal gigi 41. Setelah cukup terluksasi, maka dapat dilanjutkan menggunakan tang, di mana paruh tang mahkota anterior rahang bawah diadaptasikan ke gigi secara paralel dengan aksis gigi. Lakukan gerakan luksasi secara perlahan dengan mantap dan ekstraksi ke arah labial. Setelah itu, lakukan pembersihan soket bekas pencabutan dari jaringan granulasi dan membentuk perdarahan baru menggunakan kuret. Setelah itu dilakukan pengecekan apakah terdapat tulang yang masih tajam. Jika ada, dihaluskan menggunakan bone file, serta menekan soket menggunakan jari dari permukaan labial dan lingual. Selanjutnya irigasi menggunakan salin dan debridement menggunakan povidone iodine. Langkah terakhir yaitu instruksikan pasien untuk menggigit tampon.
Baik Ibu, untuk pencabutan giginya sudah selesai ya Bu. Saya ada beberapa instruksi untuk Ibu. Yang pertama adalah tamponnya digigit dulu, kurang lebih 30-45 menit. Nanti kalau ada perdarahan yang berlanjut lebih dari 6 jam, maka hubungi dokter gigi terdekat ya Bu. Lalu dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas yang berat, serta 24 jam pertama makan dan minumnya yang dingin dan lembut dulu ya Bu. Dan jangan boleh sering berkumur, tidak menyikat daerah pencabutan, serta tidak memainkan area bekas pencabutan menggunakan lidah. Begitu. Nanti saya kasih beberapa obat dan diminum sesuai instruksi ya Bu. Begitu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka terima kasih Ibu. Semoga cepat sembuh.